Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan satu putra. Putraku udah remaja, udah kelas 10. Jadi di sini aku share tentang kegiatanku sehari-hari ya teman-teman. Alhamdulillah udah lama aku nggak up video. Akhirnya setelah 2 bulan aku bisa up video lagi. Nah, di sini aku seneng banget ya teman-teman. Setelah beberapa hal aku punya kendala gitu ya, aku nggak bisa bikin video lagi. Nah, sudahlah. Yang penting aku sekarang bisa kembali lagi eh, jumpa dengan teman-teman semuanya dan berbagi pengalaman, sharing-sharing tentang kegiatan seorang ibu rumah tangga. Di awal video ini aku mulai menjemur-jemur baju yang sudah aku cuci ya teman-teman. Ini tuh baju customer aku. Oh ya, yang belum tahu, aku kasih tahu lagi ya teman-teman. Aku tuh punya usaha kecil-kecilan di rumah, usaha laundry. Ini tuh sudah berjalan kurang lebih sekitar sudah 8 tahun ya, nggak terasa. Tadinya memang ada yang bantuin dan sekarang aku memutuskan untuk aku kerjakan sendiri. Karena kalau kita bekerja sama dengan orang ya teman-teman pasti banyak risikonya juga ya. Karena aku tuh pengalaman sendiri ya. Dulu tuh aku ada yang bantuin. Dah kerjaannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita tentukan gitu loh. Jadi banyak komplainan dari pelanggan dengan alasan pelanggan kurang licin lah, kurang rapi lah, dan alhasil semua yang dikerjakan sama orang yang bantu kita itu harus kita ulangi lagi ya teman-teman. Karena bagaimanapun itu adalah nama baik usaha kita. Jadi mungkin di sini lebih tepatnya adalah kita yang bertanggung jawab ya teman-teman. Makanya kalau kita minta bantu orang itu kadang-kadang orang itu nggak semuanya sama seperti kita. Jadi di sini aku putuskan untuk aku kerjakan sendiri. Tapi memang sih ada beberapa kerjasama dari pondok pesantren ataupun dari hotel itu memang sudah aku cut ya teman-teman. Aku udah nggak bekerja sama lagi karena mungkin aku pikir dulu memang aku tuh punya pekerjaan cuma satu ini, dibantu suami. Tapi ternyata semakin kesini alhamdulillah suamiku sudah punya bidang yang sudah diimpi-impikan terwujud. Jadi suamiku sudah konsentrasi di bidang itu, jadi nggak mungkin aku kerjakan sendiri ya teman-teman. Jadi akhirnya aku ambil pelanggan-pelanggan saja yang mungkin circle-nya itu nggak jauh dari rumah. Tapi alhamdulillah walaupun pelangganku gak banyak, tapi apa ya, seperti penghasilan yang mengalir gitu teman-teman. Jadi nggak pernah sepi, terus itu aja yang muter gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk teman-teman semuanya, apakah ada seperti aku ya, punya usaha di rumah tapi dikerjakan sendiri? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Inilah kondisi dapur aku yang super kotor. Rumah aku juga masih berantakan karena paling pertama yang aku kerjakan adalah cucian dulu ya teman-teman. Ini tuh posisinya waktunya di pagi hari. Nah, aku sambil nunggu mesin cuci muter di sini, aku mau sarapan dulu. Di sini aku mau sedikit cerita-cerita atau sharing-sharing dengan teman-teman semuanya ya tentang me time itu menurut teman-teman semuanya penting gak sih? Nah, di sini aku mau cerita tentang me time aku ya teman-teman. Sambil kita sarapan atau sambil teman-teman lagi beberes rumah, yuk kita sharing-sharing. Nah, me time bagi aku itu penting ya teman-teman. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga, itu sangat padat aktivitas yang kita jalani, terutama ibu rumah tangga yang tanpa ART. Dari pagi sampai malam mungkin jeda waktu untuk istirahat bisa dibilang cuma hitungan beberapa menit aja.
Apalagi IRT yang punya balita dan bayi, wah itu sangat menguras emosi dan tenaga. Pinter-pinter kita aja bisa bagi waktu. Ini aku sharing tentang pengalamanku aja ya bun. Dulu pas aku punya bayi dan aku juga punya usaha toko sembako di rumah, hampir bisa dibilang waktu istirahat aku tuh sekitar 4 sampai 3 jam aja. Pas pagi sampai sore biasanya aktivitas aku double-double ya, seperti masak, beberes, rawat anak, dan itu sambil jagain toko. Semua pekerjaan itu aku lakukan setiap hari. Nah, kalau jam-jam anak tidur, disitulah malah aku lebih gesit dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menjadi tugas dan rutinitas aku. Karena disitulah kesempatan kita melakukannya tanpa banyak iklan, anak nangis, minta susu, dan lain-lain. Sesekali juga kalau pekerjaan kita selesai tapi anak belum bangun, nah pinter-pinter kita curi-curi waktu untuk me time. Me time aku sederhana ya bun, aku akan membuat atau membeli makanan kesukaan dan minuman yang bisa memanjakan lidah kita sembari memutar musik kesukaan dengan volume yang pas. Cukup membuat kita rileks. Atau di lain waktu, misal pas waktunya dapat malam atau selepas maghrib, misal aku putar aja acara TV kesukaan atau melakukan hal-hal apapun yang membuat kita happy. Nah, me time seperti itulah bun yang aku lakukan selama ini. Bagaimana dengan bunda dan teman-teman yang lain? Tulis di kolom komentar ya. Dan pada intinya adalah me time itu penting kita lakukan, dan me time gak harus mahal. Di rumah pun bisa kita lakukan. Yang terpenting bisa membuat mood atau perasaan dan mental kita jauh lebih baik. Nah, kita kembali ke video ya bun. Ini aku mau mempersiapkan baju-baju yang mau diambil oleh pelanggan. Jadi di sini aku lipat-lipat, aku packing. Dan untuk pelanggan yang satu ini, dia itu memang laundrynya itu nggak pakai disetrika ya, jadi cuci kering aja. Di sini untuk cuci kering tetap ya bun, tetap harus dilipat dengan rapi dan kemudian kita packing. Mungkin beberapa jam kemudian akan diambil oleh pelanggan. Nah bun, bagaimana aktivitas bunda di rumah? Mungkin masih beberes untuk jam sekarang ataupun udah selesai ketika melihat videoku. Dan ini bajunya udah selesai ya. Beginilah aku setiap hari bun. Aku kerjakan usahaku itu sendirian. Jadi tanpa ada yang bantuin lagi. Di sini aku udah selesai lipet-lipet tadi. Ini udah mulai aku packing. Aku semprot-semprot parfum. Jadi aku plastikin pakai plastik roll ya teman-teman. Di sini aku pakainya bukan pakai plastik yang per piece gitu kan. Jadi aku belinya itu plastik yang roll. Kenapa aku bilang aku beli yang roll? Mungkin harganya lebih terjangkau ya teman-teman. Terus aku beli plastik ini tuh cukup beli jenis satu plastik ini, tapi manfaatnya itu banyak. Karena aku kan juga menerima cuci karpet. Nah, jadi karpetnya juga bisa di packing pakai plastik ini. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman videoku. Kita bisa bersambung cerita lagi di video aku selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Tekan tombol like juga kalau teman-teman suka. Aku mau lanjutin beberes rumah ya teman-teman. Mohon maaf nggak aku videoin terus. Dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.